Selamat berjumpa kembali dengan kita di channel Litbang Pesat, channel edukasi buat kita semua untuk anak-anak kita seluruh Indonesia. Buat yang baru tahu channel ini, salam kenal dari kita. Buat teman-teman yang dari Pesat juga pastinya tidak asing dengan wajah kita. Tetap semangat dalam mendidik anak. Kali ini kita bersama dengan kakaknya Upin Ipin ya, Kak Ros ya. Silakan Kak Ros berkenalan ya. Gimana sih ceritanya Kak Ros bisa terlibat, terbeban melayani anak usia 0 sampai 2 tahun dan sekarang sedang di mana gitu. Halo semuanya, salam kenal buat teman-teman yang belum mengenal kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Guntur, saya kakaknya Upin Ipin yang dikenal dengan Kak Ros, tapi nama lengkapnya sebenarnya Kak Rostani Larosa. Kenapa kok bisa tertarik di dunia pelayanan saat ini? Hanya hal sebenarnya yang menjadi pemikiran awal bagi saya secara pribadi, kenapa saya tertarik dengan pelayanan ini, karena saya melihat sangat penting sekali untuk menolong anak-anak di desa, menolong para orang tua yang memang punya waktu penuh untuk anaknya. Nah, kadang-kadang orang tua pengen melakukan yang terbaik buat anaknya, tapi mereka terbatas dengan pengetahuan yang mereka punya. Nah, itulah yang kadang-kadang saya berpikir ini perlu ditolong. Orang tua perlu diberi edukasi. Nah, makanya sampai saat ini saya bergelut di bidang pendampingan untuk para orang tua, lebih khusus ke orang tua yang punya anak usia 0 sampai 2 tahun dan ibu-ibu hamil juga. Wow. Nah, begitu Kak Guntur. Wow, jadi kita sekarang nih sedang berkecimpung di dunia itu. Karena salah satunya tadi itu karena kita melihat ini penting. Oke, mantap. Jadi itu teman-teman sudah kenal ya. Sekarang kita mau kupas nih daging-dagingnya soal pengasuhan anak. Ya, Kak Ros, jadi emang sepenting apa sih mendidik anak usia 0 sampai 2 tahun? Bahkan dengar-dengar itu sejak orang tua baru hamil, bahkan baru menikah, kasih ngomong gitu, udah ditolongin. Ya, Kak Guntur aja kepo, apalagi saya percaya juga teman-teman yang sedang mendengarkan ini ya pasti kepo juga, kenapa sih penting gitu ya. Kita melihat bahwa seperti teori Piaget di usia 0 sampai 2 tahun itu lebih kepada dia mengemukakan bahwa anak itu memasuki tahap yang namanya sensori motor. Nah, sensori motor ini itu bisa berkembang ketika ada orang-orang di lingkungan anak terus membangun interaksi yang positif gitu. Nah, kalau interaksi yang positif di lingkungan sekitar anak itu terus terbangun, maka anak mengalami perkembangan yang semakin lebih baik gitu. Nah, secara tidak langsung juga otaknya bisa berkembang dengan baik. Kemudian teorinya Erikson juga, di usia itu anak membentuk kepercayaan dirinya, sehingga dia nanti dengan terbentuknya kepercayaan dirinya secara pribadi dari lingkungan orang-orang yang sekitarnya yang menghadirkan rasa aman baginya, itu menolongnya untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik ke tahap perkembangan berikutnya. Teori kelekatan juga mengemukakan hal yang sama, bahwa rasa aman itu penting dalam diri anak. Nah, setelah kita lihat kondisi di lapangan, anak-anak ternyata butuh hal-hal seperti ini. Nah, karena lingkungan mereka tidak bisa ciptakan sendiri, mereka ada di usia itu, mereka ada di lingkungan keluarga. Nah, ini dia orang tua yang kita edukasi agar mereka paham teori ini, paham landasan berpikir ini, sehingga mereka bisa memberikan stimulus yang tepat untuk anak ini, sehingga mereka betul-betul mengalami pertumbuhan yang optimal gitu. Oke, sebentar. Saya jadi ingat ini, gimana dengan anak-anak yang kondisinya sejak kecil yang ngasuh bukan orang tuanya, meskipun ya dalam konteks ya mungkin kebutuhan keluarga, ekonomi dan sebagainya, sehingga orang tua harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan anak dititipkan orang lain, dan tidak maksudnya waktu orang tua terhadap anak itu jadi sedikit sekali. Itu gimana dengan itu ya, kalau ngelihat ideal yang Ibu sampaikan tadi? Nah, ini sebenarnya masalah Kak Guntur. Maka kita coba mencari solusi-solusi untuk menolong di bagian ini. Idealnya memang anak itu di usia 0 sampai 2 tahun sebenarnya yang dibutuhkan adalah ibu atau orang tua dari anak tersebut. Nah, karena kita melihat masalah ini, banyak anak-anak di luar sana yang
ya notabene setelah lahir ya dititipkan ke pengasuh atau diasuh oleh neneknya. Nah, kita hadirkan yang namanya program sehingga kita bisa memberi layanan kepada kelompok-kelompok tersebut, kelompok masyarakat tersebut agar mereka bisa kita edukasi, dan dengan edukasi yang kita berikan bisa menolong mereka memanajemen cara-cara mereka untuk menolong anaknya, sehingga walaupun mereka kerja pun tetap mereka bisa menciptakan lingkungan yang aman dalam diri anak. Wah, Bapak Ibu, teman-teman semua, guru-guru, kalau memang Bapak Ibu melihat ataupun mengalami sendiri sedang punya anak kecil tapi juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan ternyata masih bingung bagaimana memanajemennya, wah, terus tonton podcast ini, siapa tahu bisa menolong Bapak Ibu semuanya. Saya jadi penasaran, ini program yang sedang Ibu jalankan itu program apa namanya atau platform apa, kemudian mungkin kalau bernaung di instansi seperti apa? Ya, saat ini kita memang ada di dalam satu lembaga ya, lembaga Yayasan Pesat yang sedang menggeluti pelayanan anak usia 0 sampai 18 tahun. Kemudian di program kita ini kita kenal dengan istilah Future Center. Teman-teman di lapangan sudah pada tahu ini dan sedang mengerjakan bagian ini. Semangat buat teman-teman semua ya yang sedang mengerjakan bagian ini. Kita pasti bisa memberi pengaruh yang lebih baik buat anak-anak, buat orang tua. Nah, terus yang saya bicarakan ini kita lebih spesifik kepada program tahapan program SBP. Nah, ini salah satu program Future Center tahapan usia 0 sampai 2 tahun. Nah, program SBP ini adalah salah satu program yang khusus diperuntukkan untuk orang tua, mengedukasi orang tua agar mereka punya pemahaman yang cukup atau pengetahuan yang cukup dalam mengasuh, merawat, dan membesarkan anaknya. Kita juga mendampingi ibu hamil agar mereka punya pengetahuan yang cukup untuk memberikan stimulasi atau rangsangan interaksi yang baik untuk anaknya sejak dalam kandungan. Karena memang usia-usia itu adalah usia-usia yang sangat baik untuk diberikan stimulus kepada anak. Wow. Jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu yang di tempat masing-masing, coba cari di desa itu ada nggak program SBP ini ya. Kalau ada namanya Future Center biasanya ada program SBP ini ya. Betul. Kalau belum ada bisa kontak kami atau tulis di kolom komentar juga supaya kita bisa follow up, bisa lewat WhatsApp dan yang lain sebagainya, apa yang bisa kita bantu. Buat program ini kira-kira Kak Ros, saya pengen tahu nih capaian yang diharapkan ini apa dari program ini? Harapannya kita mereka bisa memberikan pengasuhan yang tepat, merawat anaknya dengan benar dan membesarkan anaknya dengan baik sesuai dengan pengetahuan yang sudah mereka dapat. Kemudian mereka juga bisa mulai membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga, karena selama ini kan dari beberapa observasi kita dengan orang tua yang kita temukan di desa, di tempat pelayanan kita, anak-anak ini tidak mendapat apa yang sebenarnya mereka mesti dapatkan di usia itu. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua juga karena keterbatasan pengetahuan. Tapi dengan mereka orang tua nanti punya ilmu-ilmu seperti ini, ilmu sederhana, hal-hal praktis saja bagaimana dia memperlakukan anaknya dengan tepat, bagaimana dia menstimulus anaknya agar anaknya bisa berkembang dengan baik. Nah, itu bisa bagaimana menciptakan rasa aman dalam diri anaknya. Nah, itu dengan itu semua nanti anaknya juga bisa bertumbuh sehat gitu, bertumbuh dengan mengembangkan kreativitas yang ada di dalam diri anak itu sendiri, maksud saya. Nah, ketika orang tua mendapatkan ilmu ini pun nanti kita juga berharap mereka bisa menularkan ilmu ini ke orang tua yang lain. Jadi kan kita kan terbatas nih menjangkau. Ya paling kita masuk ke desa ini dan beberapa kita bisa cover gitu ya, kita dampingi, kita edukasi. Nah, kan satu kampung masih banyak gitu kan. Nah, orang tua yang sudah dapat pengetahuan ini, harapannya kita di tempat kerjanya dia, di arisannya dia, atau di tempat-tempat dia bisa berinteraksi dengan orang lain, itu bisa dia tularkan gitu. Sehingga dari pengalamannya dia mengasuh, anakku begini. Nah, dia bisa ceritakan kepada orang tua yang lain. Nah, itu jadi tidak hanya sekedar untuk anaknya juga, tetapi itu bisa menolong yang lain, orang tua yang lain. Wah, keren tuh. Memang benar ya, dalam membesarkan anak itu tidak hanya cukup dikasih makan ya. Karena anak itu kebutuhannya kompleks sekali ya, tidak hanya dibelikan mainan, tidak hanya pakaian, tidak hanya makanan, tapi
Tapi soal kasih sayang dan lain sebagainya itu sangat kompleks yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Wah, ini kalau anak mendapatkan lingkungan atau pengasuhan orang tua yang baik seperti ini, wah, di bayangan saya anak bisa bertumbuh dengan hebat ini ya kan. Tapi saya pernah ngajuin pertanyaan ini, entah benar entah salah nih, di publik sih, di media sosial. Pertanyaan begini, apakah Anda termasuk orang yang berharap punya anak hebat tapi tidak mau belajar bagaimana caranya mendidik anak supaya menjadi hebat? Menurut Karus gimana? Ini menarik ini. Kalau kita bahas ini panjang, Panjang ya? panjang dan sebenarnya arah kita sebenarnya ke Ke situ ya. Wah, ini pasti dagingnya lebih tebal ini nanti. Jangan lupa teman-teman, kalau gitu karena panjang ya, kita lanjut di episode berikutnya. Tetap subscribe. Bye bye.